Baru sehari dicopot dari jabatannya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tak hanya Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN juga ikut terseret dalam kasus yang sama. Kasus ini langsung menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan program makanan bergizi gratis yang selama ini menjadi salah satu program nasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa petinggi BGN bisa berujung menjadi tersangka? Mari simak sampai akhir. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 3 Juni 2026. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan ex-wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Siapa sangka hanya dalam hitungan jam setelah dicopot dari jabatannya, mantan Kepala BGN justru berstatus tersangka. Pada 2 Juni 2026, pemerintah mengumumkan pergantian pemimpin Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pasung. Pemerintah menyatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja lembaga yang selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Namun, kejutan sebenarnya terjadi sehari kemudian. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pasung sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Ketiganya kemudian diperiksa secara intensif oleh penyidik. Publik pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya dugaan pelanggaran yang membuat tiga petinggi lembaga tersebut berujung menjadi tersangka. Menurut penyidik, kasus ini bukan sekedar persoalan administrasi biasa. Dalam penyelidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam penunjukan yayasan-yayasan yang menjadi mitra pelaksanaan program MBG. Penyidik menduga sejumlah yayasan yang mendapatkan keuntungan besar memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu dan tetap lolos proses penunjukan, meskipun diduga tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain motor listrik, tablet, televisi, dan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam operasional program MBG. Dugaan markup harga juga menjadi bagian dari penyidikan yang sedang berjalan. Kasus ini semakin menarik perhatian karena menyangkut program yang menyentuh masyarakat luas. Namun, ternyata langkah hukum yang dilakukan penyidik tidak berhenti sampai di sana. Sebelum penetapan tersangka diumumkan, penyidik lebih dulu melakukan langkah besar yang membuat kantor BGN menjadi sorotan nasional. Pada dini hari, ketika sebagian besar masyarakat masih terlelap, penyidik mulai bergerak. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Penggeledahan dilakukan untuk mencari berbagai dokumen dan barang yang dianggap berkaitan dengan penyidikan perkara tersebut. Aktivitas kantor sempat terganggu karena proses penggeledahan masih berlangsung ketika para pegawai mulai berdatangan. Setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan, Kejaksaan Agung akhirnya mengumumkan penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala BGN. Ketiganya kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemimpin dan proses hukum terhadap mantan pejabat PGN. Misi, misi, misi. Bang, misi bang. Bang, misi bang. Woi, woi. Misi lah. Woi, sini pak, pak, sini pak. Padadan. 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 Kasus ini masih terus berkembang dan proses hukum masih berjalan. Karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan tetap menjaga etika dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya.